One, two, three, two, four, kelas to the dadar. Oke ya, saya perwakilan dari kelompok 5 menjelaskan tentang reproduksi ikan. Eh, Kenapa sih kita harus mempelajari reproduksi ikan ini nih? Latar belakang yang kita mau bahas. Nah, jadi sistem reproduksi ini sangat penting ya untuk keberlanjutan suatu organisme. Nah, jadi proses reproduksi ini organ yang paling bisa dibilang penting ya, sangat penting itu adalah khususnya pada organisme akuatik itu yaitu gonad. Nah, gonad merupakan bagian dari organisme organ reproduksi pada ikan yang menghasilkan telur, pada ikan betina, serta sperma pada ikan jantan. Nah, jadi gonad ini dimiliki baik itu ikan jantan maupun ikan betina. Nah, kalau ikan jantan dia menghasilkan sperma, kalau yang betina gonadnya akan menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, selanjutnya tuh aspek reproduksi ikan yang bisa kita amati diantaranya adalah TKG, IKG, fekunditas, dan diameter telur. Nah, istilah reproduksi pada ilmu biologi merupakan proses biologis di mana menghasilkan suatu organisme baru yang tujuannya menghasilkan keturunan sebagai upaya melestarikan spesiesnya. Nah, ini tentu kita sudah tahu masing-masing ya, apa sih tujuan secara luasnya itu reproduksi itu untuk apa. Jadi untuk melestarikan spesies tersebut dengan cara menghasilkan keturunan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi siklus reproduksi itu ada 3 nih. Yang pertama ada faktor biologi, yaitu faktor alamiah yang terdapat pada organisme tersebut, dan yang kedua itu ada faktor fisika. Faktor fisika itu contohnya seperti suhu, arus, dan substrat si hewannya. Dan yang terakhir itu ada faktor kimia seperti gas terlarut, nitrogen, pH, serta zat buangan yang berbahaya. Oke, sekarang kita ke metode. Nah, waktu dan tempat dilaksanakannya praktikum ini tuh hari Selasa 14 April 2020 jam 15.00 sampai jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Praktikum ini dilakukan secara daring melalui WhatsApp group. Nah, prosedur pengamatannya itu kita dilakukan menggunakan studi literatur atau kita menggunakan data sekunder yang nanti hasilnya kita ambil dari jurnal atau kita kutip dari jurnal atau buku-buku berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, sekarang kita lanjut ke hasil. Jadi pada ikan ini memiliki ciri seksual primer dan seksual sekunder. Nah, kalau seksual primer ini ditandai dengan adanya organ yang secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi suatu ikan. Nah, ikan berjenis kelamin jantan ditandai dengan adanya testis untuk memproduksi sperma, sedangkan yang betina ini ditandai dengan adanya ovarium untuk memproduksi sel telur. Nah, gonad jantan dan gonad betina yang dimiliki ikan umumnya berjumlah sepasang atau 2 bilah. Pada ikan nila yang kita bahas ini terdapat perbedaan pada gonad jantan maupun gonad betina. Nah, pada gonad jantan ini memiliki sepasang testis, yaitu yang ditunjukin dengan A ini yang saya kursorin. Terus yang bagian selanjutnya itu ada urogenital jantan yang ini. Nah, pada ikan nila betina memiliki sepasang ovarium. Memiliki sepasang ovarium yang berkembang secara sempurna, terletak pada rongga abdomen. Nah, ini berbentuk lonjong seperti kantung yang diisi butiran-butiran ovum. Nah, ini nanti telurnya ada di sini. Nah, bagian-bagiannya yaitu yang ini gonad betina kiri, gonad betina kanan, dan saluran urogenital betina. Nah, yang kedua itu ada ciri sekunder. Nah, kalau ciri seksual sekunder itu adalah ciri kelamin yang dapat ditandai dengan melihat ciri-ciri fisik untuk membedakan apakah ini jantan atau betina.
Nah, pada ikan nila, ciri sekundernya tuh bisa kita bedakan berdasarkan jumlah lubang pada anusnya. Nah, kalau jantan dia memiliki 2 lubang, yaitu lubang anus dan lubang urogenital. Nah, kalau pada betina dia memiliki 3 lubang, yaitu lubang anus, lubang ureter, dan satu lagi lubang genital. Selanjutnya kita membahas ikan hiu. Nah, yang unik dari ikan hiu ini, perbedaan antara jantan dengan betina itu bisa dibedakan hanya melalui modifikasi sirip perut dari hiu. Kalau jantan, si jantan ini akan memiliki sepasang klasper. Kalau betina tidak. Nah, apa sih klasper? Nah, klasper merupakan perpanjangan tulang bagian dalam sirip. Ya, perpanjangan dari sirip perut atau modifikasi sirip perut yang membentuk saluran sperma. Nah, karena ikan hiu ini melakukan pembuahan secara internal, jadi Tuhan menciptakan klasper untuk memudahkan proses pembuahan pada ikan hiu. Subhanallah sekali ya. Nah, pada ikan hiu, tingkat kedewasaan kelamin jantan ini dibedakan menjadi 3, yaitu NC, NF, dan FC. Kalau NC, non calcification, yakni klasper ikan hiu jantan yang masih belum mengalami klasifikasi. Kalau NF, non full classification, ini kategori klasper jantan dalam usia remaja atau juvenil yang mana sudah hampir siap untuk membuahi ikan betina, namun belum cukup matang. Nah, kalau yang ketiga, ini ada full calcification. Aduh, ribet. Yaitu ikan yang akhirnya telah dewasa sehingga kelaminnya telah matang dan siap untuk melakukan pembuahan terhadap sel telur. Nah, ini biasanya pada ikan dewasa. Selanjutnya kita akan membahas belut. Yang unik dari belut adalah belut ini merupakan contoh organisme yang memiliki tipe gonad ganda atau hermaprodit. Nah, sebelumnya hermaprodit ini dibagi menjadi 3 nih. Ada hermaprodit sinkroni, yaitu hermaprodit ataupun kondisi di mana kedua jenis gonad baik jantan maupun betina ini berkembang atau berfungsi secara bersamaan. Nah, yang kedua itu hermaprodit protandri, di mana fase kelamin jantan ikan terlebih dahulu, kemudian baru betina. Nah, yang terakhir itu ada hermaprodit protogini. Nah, ini yang dialami oleh belut, yaitu fase di mana kelamin betina dulu baru kelamin jantan. Nah, adapun secara ciri seksual primer ataupun sekunder pada belut, yaitu kalau yang primer, belut betina memiliki jenis ovari yang berwarna kekuningan, sedangkan jantan testisnya warna putih. Ciri sekundernya, belut betina memiliki bentuk kepala serta ekor yang agak meruncing, serta dan warna permukaan kulit yang lebih cerah dibandingkan dengan yang jantan, serta badannya yang memanjang. Nah, kalau ciri sekunder yang jantan itu dia memiliki kepala dan ekor yang berbentuk tumpul, bisa dilihat di gambar. Nah, ini yang betina dan ini yang jantan. Jadi organ reproduksi pada ikan itu ada 2, yaitu testis dan ovarium. Testis untuk memproduksi sperma pada jantan dan ovarium untuk memproduksi sel telur pada betina. Bentuk gonad juga, jadi dia ada yang memanjang, sepasang, atau melebur. Nah, bahkan pada ikan ini beberapa spesies memiliki modifikasi pada bagian tubuhnya untuk membantu proses reproduksi. Contohnya tadi pada belut dan hiu. Terima kasih. 1, 2, 3, go, close the door.